Shalom. Mudah-mudahan Shalom. Saya percaya bahwa saat ini juga Roh Kudus ada di sini, Tuhan ada di sini, dan dimanapun kita berada, jika kita fokus di hadirat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan itu sendiri, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, maka Dia ada untuk kita. Dan saat ini kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah satu kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Sudahkah kita memakai waktu kita yang terbaik untuk Dia? Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan untuk melayani Tuhan sebelum Dia memanggil kita semua. Tuhan
Tuhan karena sekarang kami masih kuat Tuhan. Terima kasih karena kesehatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Mari saudara, mari kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kita waktu. Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk kita datang menyembah Dia, untuk kita boleh melayani Dia, untuk kita boleh mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Pakailah hidup kami, Yesus. Pakailah kami ya Tuhan saat ini, Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, kami percaya Bapa, saat ini adalah saat yang indah Tuhan. Adalah waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ketika kami masih kuat, ketika kami masih hidup, ketika kami masih muda Tuhan, ketika kami masih memiliki kekuatan kami Bapa, kami boleh datang menyembah Engkau Yesus. Kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Bapa. Dan kami sangat bersyukur buat hal itu Tuhan. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, Engkau ada untuk kami Bapa. Engkau melihat kedalaman hati kami dan kerinduan kami, bahwa kami rindu memuji Engkau. Kami rindu melakukan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu Bapa, dan bersatu hati kami Bapa untuk menyembah meninggikan Engkau. Tuhan, saat ini peganglah semua hati yang ada di tempat ini, semua pikiran kami, jiwa kami dan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau pegang Bapa, dan biarlah Engkau Roh Kudus berkarya Bapa, memberikan yang terbaik dalam setiap jemaat-Mu yang datang Bapa. Engkau yang berkarya atas ibadah kami Tuhan. Engkau Roh Kudus yang mengalir di tempat ini Bapa, dan menyentuh setiap hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau mau hadir di sini karena Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saudara siap mati? Saudara, karena COVID banyak juga yang tiba-tiba meninggal, ya kan? Tapi di dalam Tuhan Yesus ada satu janji yang indah. Kematian adalah suatu perayaan kemenangan bagi kita. Sudahkah kita siap? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan ada satu janji Tuhan yang indah. Dia akan menjemput kita suatu hari di angkasa. Entah kapan waktunya, entah kapan Tuhan memanggil kita, tetapi di dalam Dia, ketika kita setia bersama Yesus, kita pasti menang. Kita pasti hidup kembali. Kita nyanyikan satu pujian, saudara, dengan semangat. Masih semangat saudara? Meskipun pakai masker, saya percaya kita semua bisa menyanyi memuji nama Tuhan. Ada pertemuan di udara. Tepuk tangan yang keras saudara. Mari kita semangat memuji Dia. Nyanyian yang tiada
bisa kita terima Yesus. Cita di hatiku sejak ku terima Yesus. Terima Yesus. Saya percaya kita semua sudah terima Yesus. Yang ada sukacita di dalam hati kita karena janji Dia kita akan bersama Dia dalam kehidupan setelah kematian. Sejak ku terima Yesus. Amin, saudara. Ada janji Tuhan yang begitu indah buat kita. Jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Saya percaya bahwa kita semua hidup di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ada satu tanggung jawab yang kita harus lakukan saat ini di dunia ini. Hidup kita bukan untuk dunia, tetapi hidup kita adalah untuk kekekalan. Sudahkah kita lakukan tanggung jawab itu, saudara? Itulah pertanyaan kita sebagai orang Kristen. Hai insan hidup, pernahkah kau pikirkan sesuatu tentang dirimu? Bila kau mati, kau ada di mana?
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita katakan kepadanya, hidup ini adalah kesempatan Tuhan, pakailah hidup kami. Dan waktu saya serahkan kepada hamba. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk baik bagi kami. Terima kasih kesempatan buat kami untuk mengasihi Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Beri Tuhan kami Tuhan, Engkau akan pimpin kami, Engkau akan tempat kami, Engkau akan nasihati kami, Engkau akan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Engkau bekerja di dalam hati kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam doa dan ucap syukur. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan adalah satu anugerah Allah yang luar biasa bagi kita masing-masing. Biarlah kita bersuka cita karena kita dapat bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tapi terlebih lagi, kita bersuka cita pagi hari ini karena kita masih dapat mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan berbicara tentang menjadi bijaksana karena urapan dan pimpinan Roh Kudus. Kita buka Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi beberapa ayat di dalamnya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka dan semua lalu tertidur. Kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Dalam Matius pasal 24 dan 25, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Saya harap Bapak Ibu dan Saudara semua coba membaca nanti di rumah Matius 24 ayat Matius pasal 24 dan pasal 25. Di sana dibicarakan kembali tentang akhir zaman. Akhir zaman seharusnya bagi anak-anak Tuhan merupakan hari-hari yang menunggu sesuatu yang indah. Sebab apa? Sebab Tuhan akan segera datang. Dan kalau Tuhan datang di awan-awan sana dan kita ini siap, maka dengan sekejap mata tubuh kita akan diubahkan dan kita akan naik, terangkat dengan sendirinya, terangkat oleh kuasa Allah, bertemu dengan para malaikat dan Tuhan Yesus di awan-awan sana, lalu kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan yang kekal selamanya. Kita saat itu kita sudah tidak menghadapi segala sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan. Ada satu sukacita kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman, anak-anak Tuhan jangan menjadi takut. Jangan menjadi takut. Memang sebelum dia datang di sana kita akan menghadapi berbagai masalah. Tetapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan tiap-tiap hari, maka kapanpun dia datang, kita pasti akan diangkat. Amin. Karena itu, marilah kita berjaga-jaga dengan menjadi bijaksana. Dan kita tidak mungkin bijaksana tanpa pertolongan, pimpinan, urapan Roh Kudus. Sekarang untuk yang sebelumnya, mari kita melihat pernikahan dalam budaya bangsa Yahudi. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini adalah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus waktu dia mengajar murid-muridnya dan orang banyak waktu itu. Dia memberi gambaran tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu selalu berbicara sesuai dengan cara berpikir dengan budaya orang Yahudi, karena dia berada di tengah-tengah orang Yahudi. Karena itu kita harus tahu mengapa digambarkan yang sedemikian. Pertama, bagi orang Yahudi selalu pernikahan itu dilakukan pada malam hari. Pada malam hari. Kalau kita di sini sore sampai mungkin jam 10, jam 11 paling malam. Tetapi mereka justru dilakukan pada malam hari. Dan sifatnya santai juga. Artinya kalau kita ada pernikahan resmi dengan begitu banyak acara, tentu akan dilakukan persis sesuai dengan jam-jam yang sudah kita tentukan. Tetapi orang Yahudi tidak begitu. Mereka itu acara pernikahan, acara yang santai gitu, saudara. Jadi pada saat pernikahan itu, sang pengantin pria dari tempat yang jauh akan datang ke tempat pengantin wanita. Lalu
temu seperti orang sini ya, temu ditemukan, bertemu di sana, lalu mereka masuk dalam upacara pernikahan itu. Kapan pengantin itu akan datang? Gak bisa dipastikan. Gak bisa dipastikan karena keluarga dari dua-duanya itu sebelum mereka akan datang, akan bertemu, mereka sedang merundingkan sesuatu, merundingkan tentang keuangan, merundingkan tentang apa-apa. Kalau sudah selesai ini rundingan tadi dari dua keluarga, barulah sang mempelai pria itu akan pergi ke tempat mempelai wanita. Lalu dari pihak mempelai wanita disediakan banyak wanita-wanita muda yang akan menyambut mempelai pria itu. Ada banyak. Di sini digambarkan ada 10 wanita. 10 wanita muda yang cantik-cantik. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan make up mereka, dengan segalanya. Lalu ada satu lagi persiapan yang harus mereka ada, yaitu membawa pelita. Pelita itu katakanlah, gambarkanlah dengan obor, ya, karena malam hari dan tidak ada listrik seperti sekarang. Tentu mereka harus menyiapkan obor-obor itu. Lalu kemudian mereka akan ada di tempat yang tidak jauh dari tempat pertemuan, tempat pernikahan itu. Lalu mereka siap dengan obor yang menyala. Di sini dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Apa bedanya, Bapak? Apakah bodoh dalam belajar dan lain sebagainya? Tidak. Yang bijaksana itu menyiapkan minyak, ya, karena obornya akan menyala, ya, mungkin bisa sampai jam 3 pagi, jam berapa kalau sang pengantin pria datang. Yang 5 bodoh tidak menyiapkan minyak. Kita tahu kan obor itu minyaknya kan terbatas. Kalau sudah menyala berapa lama tentu akan mati. Dan waktu mereka menyambut pengantin, obor itu harus menyala. Obor itu harus menyala. Mereka tidak bisa masuk ke tempat pertemuan jika obor itu tidak menyala. Ternyata yang 5 bodoh tidak membawa persiapan minyak, sehingga waktu pengantin pria datang, semua diserukan pengantin datang. Mereka bingung yang 5 ini. Karena apa? Obornya mati. Lalu minta kepada temannya, tolong kasih saya minyak. Aduh, tidak bisa. Ini nanti tidak cukup untuk kami sendiri. Pergi sana, cari beli minyak. Malam-malam hari, saudara, tentu tidak mungkin. Mereka pergi tapi berusaha mencari minyak. Terus waktu mereka datang, pengantin itu sudah masuk di ruang pertemuan. Dan karena mereka selalu mengadakan malam hari, ruang pertemuan, ruang pernikahan itu selalu, kalau semua sudah masuk, dikunci. Gak boleh ada orang datang terlambat. Kenapa? Karena ada dalam bahaya. Mungkin yang ketok-ketok itu perampok sekian banyak orang. Itu bisa terjadi pada masa itu. Karena itu siapa yang terlambat tidak ada kesempatan lagi. Itulah cerita tentang bagaimana pernikahan yang ada di sana yang dijadikan gambaran. Lalu kita akan melihat tentang yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bijaksana, Bapak Ibu sudah coba lihat di sana, di dalam Matius pasal 7 juga dibicarakan
tentang yang bijaksana. Mari saya akan bacakan Matius 7 ayat 24 dan 25 lebih dulu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Cara membangun rumah di negeri Israel berbeda dengan kita di sini. Karena tanah yang ada di negeri Israel itu berlapis-lapis, saudara. Dan lapis yang paling atas itu adalah pasir, ya. Entah 1,5 meter, entah lebih dari itu, berupa pasir. Tetapi kalau mereka menggali lebih dalam lagi untuk mendirikan rumah itu, mereka sampai ke lapisan yang berbatu. Dan kalau mereka mendirikan rumah masuk sampai ke dalam di lapisan yang berbatu itu, maka rumah itu akan kokoh. Sebab di Israel itu sekali waktu, pada mungkin ada 1 kali hujan saja, tiba-tiba akan ada banjir melanda. Itu kejadian-kejadian di sana begitu, saudara. Jadi 1 kali hujan bisa terjadi suatu banjir besar. Dan kalau banjir besar itu melanda rumah-rumah yang ada di sana, coba bayangkan rumah yang dibangun di atas pasir. Tentunya rumah itu akan roboh. Tetapi rumah yang dasarnya masuk ke dalam di atas batu, walaupun pasirnya terbawa semua, rumah itu akan tetap kokoh. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi, kalau kita belajar tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, Tuhan juga berbicara tentang orang yang membangun rumah dengan bijaksana dan membangun rumah dalam kebodohan. Yang bijaksana apa, saudara? Tadi membangun rumah di atas batu. Membangun rumah di atas batu. Apa artinya membangun rumah di atas batu? Kita membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kalau kehidupan kita itu ada di atas batu karang yang teguh, maka kita akan kokoh. Dan kalau berdiri di atas batu karang yang teguh di dalam Yesus, itu berarti kita tidak hanya mendengar firman Allah, tapi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, orang yang bijaksana, dia akan mendengar firman Allah dan dia akan melakukannya, menanggapinya, melakukannya menurut firman Tuhan. Yang di atas pasir adalah yang hanya mau mendengar. Ya, hanya mau mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak mau melakukannya. Marilah kita menunggu kedatangan Tuhan dengan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengar firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Kemudian, seperti cerita gadis yang bijaksana itu, ia waktu menunggu pengantin, ia mempersiapkan diri dengan minyak yang dia siapkan. Jadi dia bawa botol lain untuk nanti mengisi minyaknya.
Tetapi yang bodoh tidak membawa minyak. Gadis yang pandai tadi mempersiapkan diri dengan benar. Ya. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan, dia perhatikan dengan baik. Tetapi gadis yang bodoh itu santai saja. Santai saja. Kita akan bersenang-senang. Kita akan menikmati saat yang indah bersama dengan pengantin lagi. Tapi dia tidak berpikir mempersiapkan diri atau berjaga-jaga, memakai waktu di dalam hidup ini untuk apa tadi kita nyanyikan, saudara? Melayani Tuhan. Ya. Berjaga-jaga itu tidak nunggu di depan pintu sana dan terus ada di sana terus, bukan. Berjaga-jaga adalah memakai waktu ini untuk melayani Tuhan, memberikan hati kita dengan sungguh kepada Tuhan. Saudara, nanti waktu tiba harinya, waktu kita diangkat naik ke surga, orang yang terangkat itu pun akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kesetiaannya kepada Tuhan di dalam dunia ini. Waktu saudara hidup di dalam dunia, saudara percaya menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh, tapi dalam hidup sehari-hari saudara melakukan hidup semampu, sekehendak hatiku. Kalau seperti itu, nanti saudara di sana akan malu. Ya. Saudara memang bisa masuk surga bersama yang lain, tetapi ada kemuliaan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang selama hidupnya memberikan hidupnya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Amin. Akan seperti bintang-bintang di langit dikatakan, menjadi suatu cahaya yang tidak dapat kita bayangkan di dalam dunia ini. Karena itu pakai hidupmu selama ada di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Itulah caranya kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kemudian coba lihat di sana ada gambar obor yang menyala dan obor yang mati. Kenapa obor wanita yang bijak tadi tetap menyala? Karena membawa minyak. Terus obor yang wanita yang bodoh tadi padam karena tidak membawa minyak. Nah, apakah minyak itu, saudara? Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Selanjutnya, minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Tetapi Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidup kita, hidup manusia di dalam dunia ini, apabila kita pertama percaya Yesus Juru Selamat yang telah mati bagi keselamatan jiwa kita. Pertama, saudara percaya kepada Dia. Yang kedua apa, saudara? Dari pihak saudara harus ada pertobatan. Mohon keampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita manusia adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan segala yang najis di hadapan Allah. Tetapi Allah selalu membuka hatinya untuk menerima kita. Kalau kita mau datang kepadanya dan berkata, Tuhan, ampunilah saya orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Ampuni dosa-dosa saya, Tuhan.
kuduskan hati saya dengan darah. Dan mari Tuhan tinggal di dalam hati hidup saya. Ya. Percaya, bertobat. Yang ketiga, menerima Tuhan di dalam hati. Tidak pandang siapa kita. Setiap orang yang mau membuka hati kepada Tuhan, bertobat dari segala dosa, menerima Tuhan di dalam hati, Roh Kudus yang digambarkan seperti minyak itu akan memenuhi, hadir di dalam hati kita. Dan tadi kita menyanyikan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, menerima Tuhan, maka sukacita dari Allah itu mengalir di dalam hati kita. Sukacita dari Roh Kudus itu ada di dalam hati dan hidup kita. Apapun keadaan kita, saudara. Kita menghadapi hampir seluruh manusia di dunia ini saat ini menghadapi berbagai macam hal. Saat saudara mengalami kekurangan, apabila saudara dekat dengan Roh Kudus, sukacita saudara tidak akan hilang. Kadang-kadang memang datang sesuatu, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu akan memberikan pimpinan, menunjukkan sesuatu. Bukan hanya saudara mengalami, saya juga mengalami. Satu saat, uang habis sama sekali. Uang habis sama sekali. Dan tidak ada. Tapi saya percaya, saya belajar bahwa hidup ini tidak selalu harus cukup dan berlimpah. Saat dalam kurang, saya bersyukur. Tuhan, Engkau sedang mendidik saya untuk menghadapi segala keadaan. Dan apakah kesulitan, kekurangan itu akan terus berlanjut sampai mungkin keluarga kami di sini kelaparan? Tidak, saudara. Tuhan Yesus itu baik. Dia selalu membuka jalan. Dia selalu menolong. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Tiba-tiba ada satu jemaat dari GSJ Maranatha Malang datang ke sini, membawa sembako dan uang juga. Itu dari GSJ Malang, memang mereka sedang membantu hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa yang dikenal oleh mereka, ya, yang dekat dengan mereka, yang juga berasal dari sana. Sebab saya dulu berasal dari sana, saya termasuk bagian yang mendapatkan. Ada uang 400.000. Tuhan begitu baik. Tapi pada saat saya kurang, pada saat saya membutuhkan, saya harus berapa, saudara? Bersyukur dulu, ya. Bersyukur dulu supaya sukacita itu tidak hilang di dalam hati. Bersyukur Tuhan ada rencana. Bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Bersyukur karena Engkau begitu baik, Engkau pasti akan memberkati. Nah, kalau saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan uang, saudara bilang, aduh Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa kok begini? Saudara tidak akan punya sukacita. Amin. Mari dalam keadaan apapun kita hadapi, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong hidup kita. Tuhan sungguh amat baik. Karena itu jangan ada di antara kita yang belum percaya dengan sungguh Yesus Juru Selamat. Yang kedua,
bertobat dari segala dosa. Saat kita bertobat, Tuhan langsung mengampuni kita dan belum menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Mari kita hidup seperti itu, maka kita mengalami hidup yang penuh sukacita. Kemudian yang kedua dikatakan, Roh Kudus mengubah hidup menjadi manusia baru, memiliki hidup secara rohani. Saudara dan saya akan memiliki hidup secara rohani kalau Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita, cara berpikir kita, dan semua hal dalam hidup kita menjadi baru. Tuhan akan menolong kita. Dan jangan ada satu di antara kita yang tidak menikmati hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menikmati hidup baru yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Yang berikutnya, obor hidup kita menyala lebih terang bila kita dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada anugerah kedua, saudara. Tadi Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, tetapi Tuhan menyediakan yang lain. Tuhan akan memenuhi, mengurapi, mengaliri dengan luar biasa. Sehingga dengan sukacita saudara bisa berkata, Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan terima kasih untuk hidup ini. Tuhan saya mau melayani Engkau. Tuhan saya mau mengerjakan apapun yang Engkau kehendaki. Dan seterusnya. Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya. Roh Kudus itu akan menguatkan. Sehingga dengan ayat-ayat yang lain yang tidak kita baca saat ini, bahwa roh kita akan menyala-nyala melayani Tuhan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu disediakan untuk setiap orang yang percaya. Tidak ada yang tidak layak. Asal semua sudah percaya, bertobat, menerima Tuhan, saudara berhak. Tuhan mau memberikan kepada saudara baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Dan bagaimana gadis bijaksana itu membawa minyak, obornya tetap menyala. Itu artinya bukan kalau kita sudah satu saat dipenuhi Roh Kudus sudah cukup, kita sudah penuh. Kita kan seperti obor tadi. Setiap hari hidup kita harus kita bawa dekat, melekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya urapan Roh Kudus itu tetap ada, supaya minyak itu tetap memenuhi kita, dan kita bisa menjadi terang-terang di dalam dunia ini. Saya mau bacakan kalimat yang terakhir. Kita hidup melekat dengan Dia tiap hari, saudara. Bukan tiap minggu, tiap hari. Kita perlu mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus. Maka hidup kita menyala, menerangi banyak orang. Menyala, menerangi banyak orang, menjadi berkat, membawa orang lain kepada Tuhan. Itulah pelayanan yang paling istimewa. Amin. Pelayanan yang paling istimewa bukan berdiri di tempat ini berkhotbah. Pelayanan yang paling istimewa ialah saudara pergi ke tempat saudara di mana saudara berada, dan di sana obor saudara menyala. Saudara menjadi terang bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan dengan terang itu saudara sanggup membawa orang lain datang kepada Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Alkitab mengatakan satu jiwa lebih berharga dari segala kemuliaan, segala harta yang ada di dalam dunia. Itu berarti jiwa saudara masing-masing itu sangat berharga di hadapan Tuhan.
Dan kalau saudara membawa jiwa yang lain, harganya lebih dari segala kemuliaan kekayaan yang ada dalam dunia. Jadi yang penting hidup ini ialah obor kita menyala, menjadi terang di tengah dunia, menjadi saksi Tuhan dalam setiap tingkah laku kehidupan kita, dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Dan dengan mulut kita ini, kita akan membawa orang lain kepada Tuhan. Kalau sikap dan tingkah laku saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara hidup dalam dosa, apa yang saudara katakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, penolong, yang memberi kekuatan, itu tidak akan diterima Allah. Kenapa? Hidup saudara seperti tadi obor yang ada, tidak ada artinya. Nah, karena itu, marilah kita berikan hidup kita kepada-Nya. Dan jikalau saudara merasa belum dipenuhi Roh Kudus, belum dicurahkan Roh Kudus ke atas saudara, inilah saatnya. Dan dari saat ini saudara bicara kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh. Dimanapun saudara berada, saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Allah akan mencurahkan Roh-Nya di tengah-tengah kita, sehingga nanti kalau Tuhan datang itu, kita diangkat, bukan diri kita sendiri, kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kita membawa orang lain untuk berangkat bersama-sama dengan kita. Saudara, lihatlah keluarga saudara, lihatlah orang tua, lihatlah saudara-saudara dari kehidupan saudara, lihatlah orang-orang yang dekat dengan saudara. Apakah mereka telah diselamatkan? Saudara ditempatkan di situ untuk membawa mereka diselamatkan. Dengan urapan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, saudara dapat membawa mereka. Amin. Karena itu, jadilah. Mintalah Roh Kudus masuk memenuhi hidup saudara. Kalau saudara merasa belum bertobat, datang sekarang bertobat. Tuhan mengampuni saudara, Tuhan menyucikan, dan Tuhan mau mencurahkan Roh-Nya ke atas saudara semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan satu kor. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh
Jangan ditahan, saudara. Datang kepada Tuhan. Mohon dia ampuni, saudara. Mohon dia sucikan dengan darah. Mohon dia ubahkan hidup saudara. Maka Roh Kudus akan datang dalam hidupmu, memenuhimu, mengalir di dalam hidupmu, menjadi penolong yang memberikan sukacita di dalam hidupmu. Dia sampai surya manusia. Urawa karena tuli kuria lawasa. Uria makarawana tanang kuria lawasa. Uria lawana karawana siya karawana karawana siya. Irawana kutanang kuria muhari anang kuria sa. Kirawana tanang kuria sa. Aku datang kepadamu saat ini oleh karena kasihku kepadamu. Dengarlah aku, buka hatimu, karena aku Allah Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup. Aku mau tinggal, aku mau memenuhimu, aku mau mengurapimu, dan aku mau memakaimu menjadi anakku yang berguna. Dengar kata-kataku. Aku ada di sini. Aku ada di sini. Dan aku sedang datang kepadamu pribadi lepas pribadi. Berikan hatimu kepadaku. Berikan hatimu kepadaku. Bertobatlah dari segala dosamu. Berikan hatimu saat ini. Aku akan tinggal di dalam hatimu. Aku akan memenuhi. Aku akan mengurapimu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi aku berkata kepadamu bahwa aku siap memakaimu menjadi alatku. Tapi bukalah hatimu, berikan hatimu kepadaku, maka aku akan datang kepadamu. Aku akan datang, aku akan memenuhi hatimu, mengaliri hidupmu. Sukacitaku akan ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami memuji dan menyembah. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Betapa Engkau dengan Roh-Mu mau mengalir di dalam hidup kami. Mau memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mau memberikan kemenangan dalam hidup ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Allah Roh Kudus, inilah hidup kami. Kami mau Engkau masuk dalam hidup kami. Kami mau Engkau mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh, agar kami menjadi terang-terang yang bercahaya dan ada banyak jiwa dimenangkan bagimu. Bapa, saat ini kami bertobat bangsa kami Tuhan. Begitu banyak orang di tengah bangsa kami yang tidak mengenal Engkau. Begitu banyak mereka tidak ada jaminan bagi hidup mereka. Bapa, kami berdoa, Allah Roh Kudus bekerja di tengah bangsa kami, menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan baginya. Bapa di surga, Engkau lihat mereka, Engkau mengasihi mereka. Oleh karena itu urapi kami dan pakai kami jadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah tidak ada satu di antara kami yang saat ini tidak mengalami kehadiran-Mu di hatinya.
Biarlah setiap pribadi kami diberkati dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah angkatlah tanganmu di hadapan Allah saudara. Sedialah untuk menerima berkat dari Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga, dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang di dalam urapan, penyertaan, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Marilah kita bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemenangan, dan penghiburan dalam hidup kita. Biarlah saat ini kita pulang bersama dengan Roh Kudus sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan puji Tuhan. Pengumuman bahwa kaum wanita dan kaum pria berjalan kembali. Kemudian saya berharap kaum wanita dan kaum pria akan bangkit lagi, aktif lagi, ya. Seperti kaum muda yang walaupun dalam masa pandemi mereka tetap aktif setiap jam 5 pada hari Sabtu. Kaum wanita atau pria jam 6 pada hari Sabtu. Kemudian hari Minggu kita kebaktian raya jam 9 seperti ini. Saya mulai umumkan sekarang bahwa nanti pada Sabtu kelima semua pengerja kita akan hadir bersama-sama. Kita akan